khusus menjelaskan kasus dari anak yang berusia 13 tahun yang bekerja keras untuk mempertahankan harga dirinya agar tetap tinggi namun memiliki rasa takut gagal yang kuat. Berdasarkan analisis mindset, sekilas terlihat seperti grow mindset, tetapi jika kita menanalisik lebih jauh, ternyata anak ini lebih mengarah ke fixed mindset. Dilihat dari adanya usaha kerja keras yang ia bangun sejak awal, namun tetap saja yang menjadi semangat baginya hanya sekedar untuk mempertahankan harga diri. Maka ketika dia dihadapkan kepada situasi atau kondisi yang membuat dia merasa dibutuhkan atau sekadar dikritik, maka bisa saja usaha kerja keras yang ia bangun sejak awal akan berhenti pada saat itu juga. Wajar karakter yang terbentuk adalah pribadi yang merasa takut akan gagal yang kuat. Ini bisa saja disebabkan karena ia tengah mengalami krisis identitas atau tidak memahami potensi dirinya dengan baik. Wajar karakter yang terbentuk adalah pribadi yang merasa takut akan gagal yang kuat. Nah, bagaimana dengan karakter anak pada umumnya pada usia ini, usia 13 tahun? Nah, kita bisa meninjau dari segi positif dan negatifnya. Nah, dari sisi positifnya, anak pada usia 13 tahun ternyata sudah memiliki taraf kognitif yang mulai berkembang. Nalarnya sudah mulai berkembang, kemudian sudah mampu berbicara dan bersikap layaknya seperti orang dewasa, sudah mampu bereksplorasi dengan lingkungan sosial, dan sudah memiliki nalar yang berkembang dan sudah mampu memanajemen waktu. Berdasarkan sisi negatifnya, anak pada usia ini memiliki emosi yang kurang stabil atau mengalami proses perubahan yang secara signifikan dari segi emosional. Kemudian rentan dengan adanya tekanan, kemudian memiliki ego yang tinggi dan memiliki rasa takut akan gagal yang kuat karena adanya banyak faktor eksternal yang mempengaruhinya. Bagi stakeholder, kita bisa memberikan pendekatan secara personal, kemudian memberikan kepercayaan kepada peserta didik atau kepada anak, kemudian memberikan rasa tanggung jawab dan menjelaskan tentang emosi. Berikut dengan cara penyalurannya dan juga bagaimana ia bisa menempatkan diri di tengah-tengah lingkungannya. Nah, dalam pembelajaran, guru bisa menerapkan pembelajaran teori belajar humanistik. Kenapa kita memilih teori belajar humanistik? Nah, teori belajar humanistik ini memungkinkan peserta didik atau anak untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang baik, mampu memotivasi dirinya untuk belajar dengan baik karena ia sudah diberikan pemahaman tentang emosinya, tentang cara penyalurannya, tentang potensi dirinya, bagaimana cara ia bersikap di tengah-tengah lingkungan ataupun dalam lingkungan belajar, sehingga ia bisa memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik karena ia sudah memahami dengan baik apa yang ia miliki, kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, sehingga karakter anak yang terbentuk pada akhirnya adalah berubah menjadi grow mindset. Kasus Sandra, yaitu siswa usia 13 tahun yang tenang dan meremehkan siswa lain. Nah, Sandra ini memiliki karakter emosional usia anak 13 tahun. Yang pertama, perasaan hati yang tidak menentu, ingin bersosialisasi dengan teman sebaya, tetapi juga ingin menikmati waktu sendiri. Kemudian merasa dinilai oleh setiap orang, memiliki rasa tidak percaya diri, sudah bisa memilih dengan siapa mereka akan menjadi teman dekat, terkesan cuek dan sangat membutuhkan nasihat. Adapun peran guru dalam memotivasi siswa umur 13 tahun pada kasus Sandra yang cenderung tenang dan meremehkan siswa lain, yang pertama yaitu menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran, menciptakan metode pembelajaran yang variatif, menciptakan aktivitas yang banyak melibatkan siswa di kelas, pemberian tugas dengan adanya kerjasama antar siswa, dan selanjutnya memberi kata-kata pujian atau reward, dan yang terakhir memberikan kata-kata motivasi kepada siswa.
Untuk cara belajar anak usia 13 tahun, yang pertama bisa dengan cara visual, auditori, kinestetik, membaca ataupun teori kognitif sosial merupakan suatu perspektif yang dapat membantu kita memahami apa dan bagaimana orang belajar dengan cara mengamati orang lain. Dalam proses ini, orang sudah mulai memegang kendali atas diri mereka sendiri. Baik, adapun rencana saya untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang ada di kelas dengan gambaran kasus seperti Robert, di mana Robert ini merupakan remaja yang berusia 16 tahun. Menurut teori Piaget, remaja yang berusia 16 tahun ini berada pada tahap operasional formal. Robert ini menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya, sedangkan orang tuanya itu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Masalah yang dialami Robert ini terkait dengan minat belajarnya yang rendah, karena dipengaruhi yang pertama itu sudah tidak tinggal bersama dengan orang tua dan diasuh oleh bibi. Berdasarkan analisis mindset yang telah saya lakukan terhadap Robert ini termasuk ke dalam fixed mindset, karena meyakini bahwa dirinya ini tidak bisa berkembang dari apa yang telah dimilikinya karena adanya rasa takut akan kegagalan yang mempengaruhi minatnya dalam proses belajarnya. Adapun analisis terkait dengan perkembangan kognitif, psikologis, dan emosional seorang anak remaja atau seorang peserta didik yang berusia 16 tahun, yaitu penalaran yang semakin obvious, rasa ingin tahu yang cukup tinggi, mulai mampu mempertahankan keinginannya, proses mulai mencari jati dirinya, kondisi emosi yang tidak stabil, dan sudah mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. Tapi anak yang tidak dibesarkan oleh orang tua secara langsung ini akan merasa kurang percaya diri dan sulit untuk mengungkapkan keinginannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar dari peserta didik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini meliputi faktor fisik dan faktor psikis, sedangkan faktor eksternalnya ini meliputi pola asuh dari keluarga bibi, lingkungan tempat tinggal, maupun dari lingkungan sekolahnya tempat dia belajar. Adapun solusi untuk meningkatkan minat maupun motivasi belajar peserta didik perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari lingkungan keluarga dari bibi Robert, seperti menunjukkan perhatian kepada Robert, selalu berusaha untuk menanyakan pendapat Robert sebelum memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Dan lingkungan sekolah seperti guru itu perlu membuat situasi kelas menjadi nyaman dan tanpa membeda-bedakan peserta didik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Perlu menggunakan berbagai model, media, metode, dan strategi yang menarik agar proses belajar menjadi menyenangkan. Dan dari teman sebaya perlu memberi dukungan secara personal, mempererat keakraban, dan selalu merangkul Robert untuk setiap aktivitas di sekolah tanpa membeda-bedakannya dengan teman yang lain, serta lingkungan masyarakat di mana Robert tinggal. Adapun teori belajar yang tepat untuk digunakan pada peserta didik yang seperti Robert, yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana proses belajar dengan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya, yang kemudian dikaitkan dengan materi pembelajaran sehingga peserta didik bisa membentuk pengetahuannya sendiri yang akan membuat proses belajarnya lebih bermakna. Sehingga hal ini akan membuat perubahan mindset dari peserta didik yang awalnya mindsetnya itu fixed mindset akan berkembang menjadi growth mindset.